Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Vika menatap dirinya di pantulan cermin meja rias di depannya. Ia bergidik ngeri sendiri saat melihat bayangannya di cermin sana. Kok aku geli sama diri aku sendiri? Rasanya aneh, kayak nggak pakai baju. Gerutu Vika sembari menutupi asetnya dengan kedua tangannya. Baju kayak gini, masa iya bisa bikin senang suami? Batin Vika heran. Hebatnya apa coba baju ini? Mirip saringan tahu iya. Ya ampun, bisa-bisa aku masuk angin kalau pakai baju ini terus. Gerutu Vika lagi, lalu berjalan menuju tempat tidur dan menggulung tubuhnya dengan selimut. Sedangkan di dalam kamar mandi, Emma tengah berendam di dalam bathtub sembari membayangkan istrinya yang memakai lingerie seksi. Pasti dia sangat seksi sekali. Pokoknya malam ini tidak boleh gagal, gumam Emma, lalu beranjak dari dalam bathtub dan membilas tubuhnya di bawah guyuran shower. Ia sudah tidak sabar untuk membuka segel istrinya. Setelah itu ia keluar dari dalam kamar mandi dengan handuk melilit di pinggangnya. Walaupun perutnya tidak kotak-kotak seperti roti sobek dan ada sedikit timbunan lemak di sana, namun tubuhnya tetap terlihat menggoda bagi para kaum hawa yang melihatnya, termasuk istrinya sendiri. Suara pintu kamar mandi terbuka. Vika yang mendengarnya pun menoleh. Matanya membola saat melihat suaminya keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Kemudian Vika segera menenggelamkan dirinya ke dalam selimut. "Yang?" panggil Emma saat melihat istrinya bertingkah menggemaskan. "Pahit-pahit," batin Vika. "Kamu sudah tidur ya?" tanya Emma lagi, namun tidak ada jawaban dari istrinya. "Aku lapar loh, belum makan malam." Emma berjalan mendekati istrinya dan mengguncang tubuh istrinya, namun tetap saja tidak ada pergerakan dari Vika. Padahal di balik selimut, Vika tengah dilanda rasa gugup yang luar biasa. "Aduh, bagaimana ini? Mana dia belum makan malam? Kan kasihan," batin Vika. "Makan sendiri ya, tadi sore aku sudah masak, tinggal menghangatkan saja sayurnya," ucap Vika sedikit menyembulkan kepalanya di balik selimut. "Kamu kenapa sih?" tanya Emma heran. Kemudian ia berjalan menuju lemari dan segera mengambil pakaiannya, lalu mengenakannya di hadapan Vika. "Kamu bisa nggak sih pakai bajunya di kamar mandi?" kesal Vika dengan wajah yang bersemu merah. "Memangnya kenapa? Bukannya kita sudah lihat satu sama lain? Kamu lupa ya?" ucap Emma ringan. "Kenapa katanya? Ini ada anak perawan, woi," kesal Vika dalam hati. Setelah selesai memakai pakaiannya, Emma berjalan mendekati istrinya yang masih bergelung selimut. "Ayo buruan, aku sudah lapar banget loh," ucap Emma. "Kan aku sudah bilang, kamu makan sendiri saja," tolak Vika dan semakin mengeratkan selimutnya. "Enggak, jadi istri itu harus melayani suami. Apalagi suamimu baru pulang cari nafkah loh," kesal Emma, lalu ia menarik selimut istrinya dengan paksa. "Nue!" kesal Vika saat selimut yang membungkus tubuhnya kini sudah terhempas ke atas lantai. Dengan cepat, Vika langsung mendudukkan diri dan menutupi asetnya yang terpampang itu dengan kedua tangannya. Mata Emma menerjap berulang kali saat melihat kemolekan tubuh istrinya itu. Apalagi suatu keindahan di balik lingerie berwarna hitam itu membuat Emma sampai meneteskan liurnya. "Dasar omes," umpat Vika dan melemparkan bantal ke arah suaminya. Beruntung Emma langsung menghindar, jadi bantal tersebut tidak mengenainya. Kamu mau menggoda aku ya?" Emma menaik turunkan alisnya dan menatap istrinya dengan mesum.
Menggodanya, bukankah dia sendiri yang memintaku untuk memakai baju haram ini? Batin Vika kesal. Tapi kamu seksi sekali sayang, aku suka, ucap Emma mulai merangkak naik ke atas tempat tidur. Kamu mau apa? Tanya Vika gugup dan ia memundurkan tubuhnya saat Emma semakin mendekat. Tentu saja mau menyantap menu makan malamku, ucap Emma lalu menarik kedua kaki Vika hingga membuat istrinya itu terlentang di atas tempat tidur dan ia segera menindih tubuh istrinya itu. Kamu sangat cantik dan seksi sekali, bisik Emma sensual sembari mengelus pipi Vika dengan jari nakalnya. Vika memejamkan matanya saat ia merasakan belayan lembut itu. Aku mencintaimu, jadi izinkan aku untuk memilikimu seutuhnya malam ini, bisik Emma lembut dan menatap istrinya dengan lembut dan penuh cinta. Tapi aku takut jika hamil, ucap Vika jujur. Nanti aku akan membuangnya keluar, jawab Emma membuat Vika bertanya-tanya. Membuangnya keluar, apa yang dibuang? Tanya Vika polos. Ya itu pokoknya, jawab Emma karena tidak mungkin ia menjelaskan dengan detail. Kemudian Emma segera membungkam bibir istrinya itu dengan lembut dan dalam, membuat Vika terkejut. Namun ia juga membalas setiap pagutan yang diberikan suaminya. Sayang, aku buka ya bajunya, ucap Emma dan diangguki Vika. Asik, ucap Emma girang, lalu melepaskan seluruh pakaiannya dan juga milik istrinya hingga keduanya kini sudah polos tanpa sehelai benang. Kamu cantik sekali, kamu juga tampan, balas Vika malu-malu, dan entah siapa yang memulai bibir keduanya kini sudah saling menyosor dan saling terbelit lidah. Emma yang sudah berbekal ilmu dari buku panduan Oma Airin dan tips dari Ruri, kini ia lebih pandai mempermainkan tubuh istrinya hingga membuat istrinya itu tidak berhenti mendesah. Emma mencium bibir istrinya dengan panas dan penuh bergairah dan tangan kanannya menuntut senjatanya menuju lorong sempit itu. Vika melepaskan ciuman panas itu saat ia merasakan kesakitan yang luar biasa di bawah sana. Nue, sakit, pekik Vika dan mendorong dada bidang itu agar suaminya menjauhkan senjatanya. Tahan sebentar lagi sayang, please, mohon Emma. Tapi ini sangat sakit, lepaskan, tolong, ini sangat sakit, pinta Vika dengan berderai air mata. Sedikit lagi, ucap Emma. Lalu ia menghentakkan pinggulnya dengan pelan hingga membuat Vika menjerit kesakitan. Ah, sakit, rintih Vika hingga dirinya meronta dan tanpa sadar ia menendang perut suaminya hingga terjerembab di atas lantai. Buk, au, ringis Emma saat dirinya ditendang oleh istrinya. Oh, astaga, sayang, maaf, pekik Vika lalu turun dari atas tempat tidur dengan susah payah dan membantu Emma berdiri. Kamu sangat keterlaluan, kesal Emma sambil memegangi perutnya. Lagian aku sudah bilang sakit, tapi kamu tidak mendengarkan, ucap Vika tak mau disalahkan. Kemudian Emma berdiri dari lantai dibantu oleh Vika. Maaf, ayo kita coba lagi, ajak Vika. Tapi kenapa milikmu jadi kecil? Tanya Vika polos membuat Emma mendengus kesal.